parenting kita copy paste. Apa yang kita terima dari orang tua, kita copy, kita paste ke anak-anak kita. Mungkin beberapa masih relevan, beberapa udah gak nyambung. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Untuk menjadi orang tua. Karena pekerjaan menjadi orang tua adalah pekerjaan paling hebat di dunia, tapi tidak gampang. Minta hikmat, andelin Tuhan setiap hari. Karena Yesus sudah kasih gambaran, gimana bapak ke anak setiap hari. So belajar, ya, find connection before correction, cari koneksi sama Tuhan, dan cari koneksi sama anak-anak kita. Saya percaya pemulihan yang luar biasa akan terjadi dalam keluarga saudara. Lalu yang berhimpun di Gua Adulam adalah orang-orang yang banyak hutangnya. Kita nggak perlu bahas ini ya. Karena saya percaya satu hari hutang saudara akan diselesaikan sama Tuhan dengan cara yang luar biasa. Di sini juga yang amin, di sini mencurigakan di sini ya. Lalu orang yang berhimpun di Gua Adulam, orang-orang yang sakit hati mereka. Saudara tolong ingat baik-baik, sakit paling parah di dunia adalah sakit yang namanya sakit hati. Bukan kanker. Saya ketemu banyak pasien kanker, ternyata mereka itu masih simpen luka. Itu yang membuat mereka jadi kanker, jadi tumor, dan lain sebagainya. Makanya sakit hati, orang kalau udah sakit hati, bisa bikin yang aneh-aneh, bahkan super aneh. Saudara udah nonton Monsters di Netflix? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Itu mini series true story. Karena tahun 89 saya baca beritanya tentang Hernandez Brothers. 2 kakak beradik yang bunuh secara sadis kedua orang tua mereka. Di Amerika, di California. Ternyata difilmin sama Netflix. 9 episode. Waktu saya nonton, ternyata saya baru mengerti kenapa mereka berdua jadi monsters. Karena ternyata papa kandung mereka abuse mereka berdua. Verbal, fisik, sama seks. Triple combo. Sakit hati mereka. Makanya mereka jadi monster. Makanya saya mengaminkan penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati itu ngeri. Saudara tolong ingat baik-baik. Istilah yang harus kita pahami bukan forgive and forget, bukan. Karena forget itu gak mungkin. Betul apa betul? Kita melupakan itu gak mungkin. Tapi orang yang forgive, waktu dia ingat, dia sudah gak marah lagi. Dia sudah gak dendam lagi. Dia udah gak pengen balas dendam lagi. Itu orang yang forgive. Makanya setiap saudara ingat peristiwa yang menyakitkan, disitulah kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan. Bukan datengin orangnya, bukan. Tapi waktu saudara lagi teringat itu semua. Dan saudara masih sakit. Saudara masih terluka. Saudara masih sebel ingatnya. Lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, saudara ingat itu semua. Saudara sudah bisa bilang gini, Tuhan terima kasih. Tuhan ajarin saya lewat peristiwa itu. Itu orang yang pulih. Dan dipulihkan sama Tuhan Yesus. So sakit hati. Ya, ini bahaya banget. Makanya Alkitab pesan, jangan bangkitkan amarah di anak-anak kita. Hai orang tua. Karena kalau mereka udah sakit hati, generasi anak-anak kita akan dipegang sama iblis. Kalau mereka udah sakit hati. So jangan membuat hati mereka sakit. Sekali lagi bangun connection sama mereka. Mulai mengerti mereka dan seterusnya. Nah, saya ngelihat Gua Adulam adalah ruang gagal. Saya mengajak saudara-saudara di GSJS bangun ruang gagal. Saudara udah punya GSC, GSJS Cell. Jadikan sel grup saudara itu ruang-ruang gagal. Kiper kalau menyelamatkan bola 100 kali nggak ada yang ingat. Tapi waktu dia kebobolan sekali, semua ingat sampai selama-lamanya.
Karena nila setitik, rusak susu sebelanda. Belanga ya? Ya, saya pikir sebelanda. Orang kalau gagal, biasanya itu nggak bisa diterima sama orang-orang. Tapi saya mengajak saudara-saudara bangun ruang gagal. Di keluarga kita, di gereja kita. Bangun ruang gagal. Anak-anak kita banyak yang bunuh diri loh hari ini. Mulai banyak. Cuman karena masalah sepele. Ya, ketinggalan handphone, bunuh diri, lompat dari lantai 6. Ya, nilainya jelek di sekolah, minum racun. Ya, anak-anak kita ternyata gak pernah mengalami masuk di ruang gagal. Karena kita gak set up ruang gagal. Saya gak suruh saudara literally bangun ruangan di rumah, bukan. Ya, tapi masih ada gak space kita bisa terima kegagalan anak-anak kita? Atau kita udah tuntut mereka untuk sempurna. Padahal yang nuntut hidupnya gak sempurna-sempurna amat. So bangun ini saudara. Terima kegagalan mereka. Please don't get me wrong, saya punya 2 anak. Ya, puji Tuhan dua-duanya ranking 2, satu dari atas, satu dari bawah. Yang tadi saya sebut namanya Pangeran, aduh paling sering bikin ulah. Paling sering bikin ulah. Tapi saya selalu berdiri di ruang gagalnya dia. Saya selalu berdiri di sampingnya dia. Saya nggak pernah terima dia waktu dia lagi juara aja. Waktu dia lagi baik-baik saja. Terima kegagalan. Terima berdiri sama anak-anak kita. Saudara sekarang punya cell group. Pakai itu jadi ruang gagal. Lihat orang kalau lagi gagal malu ke gereja. Karena apa? Kita nggak set up ruang gagal. Kita nggak set up gua adulam. Kita nggak bangun ini semua. Makanya banyak orang di gereja datang tuh muka 2. Munafik. Karena tidak ada ruang gagal. Kita dituntut sempurna. Kita dituntut untuk pura-pura. Ruang gagal. Namanya ruangan ada perabotan. Perabotan yang pertama, acceptance. Itu receptionnya di ruang gagal. Sambut orang-orang yang gagal. Sambut mereka. Terima mereka. Percayalah nanti Tuhan yang merubah mereka. Terima. Terima mereka. Perabotan yang nomor 2. Dampingi mereka. Jangan cuma diterima, terus kita nggak dampingin. Saya bisa cerita sampai malam. Saya dampingin banyak orang gagal. Sampai mereka akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Jess, lo ngomong apa sama tuh orang? Enggak ngomong apa-apa. Lo kasih ayat apa? Enggak. Lo ngapain sama tuh orang? Ngopi. Ngomongin Lady Gaga. Kita cobain restoran baru. Kita ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Pendampingan tuh perlu. Kalau di gereja ini ada yang kepleset dan perlu didisiplin, temenin orangnya dong. Jangan dibuang. Temenin orangnya. Oke, kamu didisiplin, tapi mulai besok kamu ngopi sama saya ya. Kita have lunch together. Gitu dong, didampingin. Stewardship. Kayak stewardess di pesawat. Dari kita take off sampai landing, kita didampingin. Itu harus jadi perabotan dalam ruang gagal. Pendampingan. Perabotan yang nomor 3. Namanya adalah tukeran POV. Tukeran point of view. Orang yang gagal biasanya merasa Tuhan lagi hukum saya. Tuhan gak terima saya, Tuhan buang saya. Nah itu POV-nya mereka kan. Tukeran sama kita yang ada di ruang gagal. Nah gak seperti itu. Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan izinin ini semua terjadi karena Tuhan pengen lihat kamu naik kelas. Tukeran point of view. Oke.